Halo, selamat pagi teman-teman Reox TV dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki teman-teman. Hari ini kita dari teman-teman Reox TV baru aja selesai preparation dan ibaratnya ya ngoprek-ngoprek sedikit untuk menentukan setup yang akan kita bawa ke Sentul nanti untuk latihan si ZX25R ini. Nah, gimana setupnya? Ini dia. Nah, gimana teman-teman? Kelihatan keren banget kan? Nah, ayo sekarang ikutin gue. Jadi apa aja sih yang udah dilakukan perubahan di motor ini? Sebenarnya sih nggak banyak teman-teman. Kayak lampu depan sesuai dengan yang teman-teman pernah di kolom komentar ya. Bang, itu depannya di smoke aja bang. Nah, ini kita udah smoke biar tampilannya lebih kelihatan ganas teman-teman. Jadi looknya itu lebih ke kayak topengnya Batman teman-teman, jadi serem gitu. Yang kedua, terpaksa plat nomor ini kita ilangin dulu sama emblem Reox TV di sini. Masa iya lagi ngebut, siapa yang mau lihat? Jadi harus kita ilangin dulu. And then spion primadona juga harus kita copot, yang kemarin baru aja selesai kita pesen. Nah, itu kita copot dulu jadi nggak kelihatan. Berikutnya masalah ini. Tadi sih dapat solusi sedikit dari anak-anak, bahwasannya bagian standar satunya ini kita lepas dulu teman-teman. Nah, jadi bagian bawahnya itu clean banget. Dan untuk ban kita tetap pakai S22, nggak ada perubahan. Terus balik lagi ke atas dulu teman-teman. Di sini gua pertahankan untuk masalah si Öhlins, karena kemarin kan kita ganti Öhlins tuh, yang kemarin udah dijual di R20 Second Parts karena ada yang mau. Tapi nanti gue jelasin apa aja yang kita bawa ya berikutnya. Ini full cap, jadi biar gampang dibuka, open. Udah susah banget nih. Jadi gini, kalau isi bensin takutnya habis. Gue pakainya V-Power dan nggak ada perubahan karena masih ada bensinnya, belum isi lagi. Ini untuk spek balap, dan gue bukan spek balap ya teman, spek latihan ya teman-teman. Jadi masing-masing punya cara masing-masing. Stang gue tetap pertahankan stang yang lama, stang standarnya. Hand grip juga gue pakai hand grip standarnya. Master rem juga master rem standarnya, nggak ada perubahan, tetap sesuai dengan modifikasi yang kemarin. Dan berikutnya teman-teman, untuk masalah shock breaker belakang, gue tetap pertahankan yang baru kita pasang kemarin, yaitu RPM. RPM ini nanti akan kita setting beberapa keempukannya di lap-lap pertama, lap kedua. Jadi gue tetap pertahankan bagian situ, nggak gue rubah atau bang pakai all-in juga atau gimana, nggak dulu teman-teman. Jadi gue mau memastikan dulu, gue mau tes dulu di sirkuit
bagaimana shock breaker ini enak apa enggak. Bagi gue sih selama itu masih ada pilihannya untuk lebih di soft atau hardin, ya kita coba dulu. Baru nanti kita akan coba lagi menggunakan Ohlin di nextnya. Jadi gue di sesi latihan besok itu nanti gue coba pakai kombinasi antara Ohlin sama RPM sama stabilizernya gue pakai Ohlin. Dan untuk gue lupa jelasin tadi untuk masalah triple clamp-nya ini ya. Gue tetap pakai si WR3 karena looknya bagus dan dia lebih ringan bahannya. And then bagian sini gue lepas teman-teman. Di sini kan ada apa namanya ya, tail TD ya, yang untuk plat nomor terpaksa harus gue lepas, dan ini nanti akan ditutup supaya debu nggak masuk ke dalam rongga di sini. Ini ada bolongannya. Ini harus gue lepas karena supaya mengejar tampilannya ini biar lebih good. Sebenarnya sih ini akan menjadi penghalang angin gitu kan, karena ada plat nomornya di sini. Jadi anginnya ntar ke sini. Mungkin kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita lepas aja teman-teman. Nah, pasti kalian penasaran, Bang, line up X-House yang Abang bawa apa? Kita udah nyentuh-nyentuh ke bawah. X-House gua tetap mempertahankan si Course Italian Performance. Tapi nanti gue akan ceritain karena gue akan bawa beberapa line up X-House di sini teman-teman. Kita coba ini dengan fitment yang baru. Ini lebih satu jari aja di sini. Jadi lebih ke sini nih. Shred gitu. Nah teman-teman, ada hal yang sangat amat keren yang mau gue ceritain ke kalian, dan ini memang dipakai banget di teknologi balap, yaitu air scoop. Nah ini dia. Jadi, fungsi dari air scoop ini untuk mengalirkan udara dalam kecepatan tinggi masuk ke sini dan akan mendinginkan kaliper dan disc brake. Dan ini sangat penting banget ketika kalian ada di posisi yang sangat kenceng. Jadi, kondisi disc brake dan kaliper teman-teman akan tetap bisa dibilang agak dingin lah karena ketiup angin dari sini. Dan ini udah ada anti-stone-nya, jadi kalau batu mau masuk ke sini udah susah teman-teman, kecuali debu-debu biasa. Dan air scoop ini karya dari teman-teman K20, dan ini di crate tadinya memang buat kita doang, tapi sekarang udah diperjualkan umum, terutama di R20 second parts udah tersedia bekas kita yang pertama. Karena ini yang kedua nih, yang versi baru. Dan lubang di sini benar-benar masuk banget ke disc, dan discnya ini akan menjaga di sini agar tetap dalam keadaan nggak terlalu panas gitu teman-teman. Kurang lebih penjelasannya seperti itu teman-teman untuk masalah air scoop. Nah sedikit gua remain. Untuk air scoop depan ini memang kegunaannya untuk balap, tapi sebenarnya udah banyak digunakan di jalanan juga, karena motor ini bisa dibilang kalau kita bawa pelan itu susah teman-teman. Susahnya itu kitanya yang susah. Kitanya hawanya pengen ngebut teman-teman. Jadi keadaannya itu harus benar-benar diperhatikan teman dalam sisi pengereman. Nah itu aja teman-teman. Apa aja sih yang udah terpasang di sini yang akan kita coba duluan, dan akan gue kasih unjuk ke kalian apa sih yang dibawa selain ini sebentar. Oke teman-teman Reox TV, jadi selain gua bawa motor ini dan parts yang udah tertempel yang tadi udah kita jelasin, kita juga bawa beberapa parts cadangan. Contohnya, kita bawa CLD Shock Series. Karena knalpot ini, pas kemarin kita pasang knalpot ini memberikan suatu rasa yang berbeda di motor ini. Jadi agak sedikit kelihatan, kerasanya itu agak sedikit kenceng teman-teman. Nah, kita akan penasaran dan nanti kita akan uji knalpotnya itu enakan pakai yang mana gitu teman-teman. Ini untuk yang CLD Shock Series. Dan berikutnya ada CLD Monster. Ini kita bawa juga di lap-lap terakhir nanti. Setelah istirahat mungkin plannya kita akan cobain ini di sirkuit. Karena CLD CLD Monster ini kalian dengar sendiri suaranya itu raungannya kenceng banget, dan kita penasaran banget ini tuh bakalan ngempos nggak? Karena perhitungan-perhitungan yang disampaikan dari K20 ke kita itu benar-benar sangat kurang lebih
berpengaruh kalau kita itu ganti knalpot asal-asalan. Nah, jadi kita bawa 3 line up. Yang pertama bawa kursi Italian Performance, CLD Shark Series Black, dan CLD Monster. Penasaran banget soalnya, ini suaranya kenceng, apakah sekenceng sama powernya? Nah itu, nanti akan pas kita ke Sentul akan kita cobain teman-teman. Berikutnya, untuk antisipasi aja, kita bawa shock standar yang kemarin. Tuh, yang cuma di las ujung sama ujung. Kenapa bang kok pakai kok bawa itu gitu? Kita bawa ini buat antisipasi aja. Takutnya kena RPM ini bener-bener nggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah jadinya kita harus bawa ini buat cadangan. Tahu-tahu kita ganti atau enggaknya. Takutnya soalnya kan nggak enak atau apa gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang terakhir yang akan kita bawa adalah yes, ini dia. Ini adalah stabilizer dari Nui. Pasti kalian nanya, bang kenapa sih harus dibawa-bawa Nui, kan udah pakai Öhlins. Nah jadi kita bawa ini untuk riset teman-teman. Gue pengen bener-bener memastikan sebelum menginformasikan ke kalian, bener nggak sih Nui ini kurang bagus atau yang paling bagus itu adalah Öhlins gitu. Ya gue akan memastikan secara bener-bener apa yang gue rasa. Karena bagi gue begini, harga Nui dan harga Öhlins memang sangat jauh banget, 50% lebih bedanya. Kalau ini bisa sampai 6 juta atau 7 juta, kalau ini cuma 2.500.000 ya kan, sama bracketnya. Tapi kalau rasanya itu beda-beda dikit dan fungsinya hampir sama, kenapa enggak? Kenapa enggak kita beli ini? Daripada harus beli Öhlins, mending sisa uangnya dipakai untuk kebutuhan yang lain, bukan gitu? Kalau gue sih berpikirnya gitu, tapi nggak tahu deh kalian. Nah, jadi ini akan gue pastikan nanti di sesi latihan yang akan gue lakuin di Sentul. Dan memang ini gue bawa, dan mekanik juga memang udah gue booking, dan dia bersedia untuk ganti-ganti partsnya nanti gitu teman-teman. Jadi insya Allah informasinya akan lebih detail nanti ketika udah di sana teman-teman. Oke teman-teman Reox TV, mungkin itu aja kesimpulan hari ini. Dan inilah bisa dibilang setup untuk latihan di Sentul si ZX25R ini. Itu aja teman-teman. Dan titip satu hal lagi teman-teman, yang lagi cari parts, yang lagi lagi pengen beli parts, kalian langsung aja ke R20_second parts, ini IG-nya. Di sana ada Parts X Review Reox TV. Jadi teman-teman kalau mau beli parts second like new, bisa langsung di situ teman-teman, karena udah ada beberapa teman-teman yang subscribe Reox TV ini, yang temenan di IG sama Reox TV ini, udah jajan di situ, dan ya boleh dibilang harganya murah. Dan nanti gue sendiri yang ikut pantau di sana. Semoga aja teman-teman dapetin parts-parts yang murah, yang baru aja dipasang langsung dilelang. Oke teman-teman, cukup jelas semua. Jaga kesehatan kalian, udah hujan, ntar panas lagi, hujan panas lagi. Gue berharap kalian tetap semangat setiap hari, jangan pernah nyerah. Dan jangan pernah ngeluh teman-teman. Pokoknya apapun itu gas terus, semangat. Sampai ketemu di video-video asik berikutnya. Dadah.